Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penuntun praktikum Biologi Dasar Universitas Nusa Bangsa. Video ini akan menjelaskan mengenai mikroskop cahaya, beserta bagian-bagiannya, dan bagaimana cara menggunakannya. Mikroskop merupakan alat bantu untuk mengamati benda-benda dengan ukuran yang kecil atau mikroskopis. Mikroskop yang dimiliki lab biologi saat ini adalah mikroskop binokuler, monokuler, serta stereo. Pada praktikum biologi dasar, praktikan akan selalu menggunakan mikroskop monokuler untuk mengamati sampel setiap praktikum. Berikut ini adalah bagian-bagian utama pada mikroskop monokuler. Lensa objektif berfungsi sebagai pembentuk bayangan pertama dari sampel. Lensa ini terletak pada revolver dan memiliki perbesaran lemah hingga yang kuat. Pada umumnya, lensa ini memiliki perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Semakin kuat perbesarannya, maka jarak antara lensa dengan sampel menjadi semakin dekat. Lensa okuler. Lensa ini akan memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif, terletak di dekat mata pengguna mikroskop. Lensa kondensor terletak di bawah meja preparat dan berfungsi sebagai pengatur resolusi dan kontras tampilan suatu spesimen yang diamati. Diafragma terletak di bawah lensa kondensor dan berfungsi sebagai pengatur intensitas cahaya yang akan masuk. Makrometer atau pengatur kasar berfungsi sebagai pengatur fokus bayangan pada perbesaran lemah. Apabila makrometer diputar, maka tabung lensa mikroskop akan ikut bergerak naik dan turun, sehingga tidak disarankan penggunaannya pada saat pengamatan dengan perbesaran kuat. Mikrometer atau pengatur halus berfungsi sebagai pengatur fokus bayangan pada perbesaran kuat. Perputaran mikrometer tidak akan banyak mempengaruhi pergerakan tabung lensa mikroskop. Meja benda atau meja preparat berfungsi sebagai tempat meletakkan sampel yang akan diamati dan dilengkapi dengan penjepit serta penggeser sampel. Berikut adalah contoh peletakan sampel atau preparat yang akan diamati di atas meja benda. Lengan mikroskop. Bagian ini mempermudah pengguna ketika memegang maupun membawa mikroskop. Lampu mikroskop merupakan sumber cahaya yang digunakan pada saat pengamatan. Lampu mikroskop cahaya dapat digantikan menggunakan cermin cekung maupun cermin datar. Alat dan bahan yang digunakan kali ini yaitu mikroskop monokuler, objek glass, cover glass, kertas tisu, kertas koran, gunting, pinset, aquades, serta pipet tetes. Pertama, siapkan mikroskop monokuler dan hubungkan ke sumber listrik.
Lalu bersihkan objek dan cover gelas menggunakan tisu dan alkohol 70%. Pastikan objek dan cover gelas bersih dari kotoran maupun minyak atau lemak. Ambillah kertas koran dan pilihlah huruf A kecil. Lalu potong huruf A tersebut dengan menggunakan gunting. Gunakan pinset untuk mempermudah proses pengguntingan. Pastikan agar benar-benar huruf A saja yang terambil. Kemudian, letakkan potongan kertas dengan huruf A tersebut di atas objek gelas yang telah dibersihkan menggunakan pinset. Tambahkan beberapa tetes Aquades. Kemudian tutup menggunakan cover gelas. Tutup menggunakan cover gelas dengan membentuk sudut 45 derajat terlebih dahulu agar menghindari terbentuknya gelembung. Selanjutnya, letakkan preparat yang sudah dibuat di atas meja preparat untuk diamati di bawah mikroskop. Aturlah agar posisi huruf A tepat berada di tengah meja preparat. Gunakan perbesaran lemah terlebih dahulu. Kali ini, saya menggunakan perbesaran 10 kali pada lensa objektif dan 10 kali pada perbesaran lensa okuler. Pastikan mikrometer atau pengatur halus sudah tidak dapat diputar ke depan. Lalu, lakukan pengamatan pada lensa okuler. Apabila tidak fokus, gunakan makrometer untuk menemukan titik fokus bayangan objek. Berikut adalah gambar hasil yang didapat. Putarlah pengatur kasar secara perlahan hingga bayangan objek dirasa cukup jelas. Putarlah penggeser sampel pada meja preparat agar mendapatkan posisi sampel tepat berada di tengah. Ketika Anda menggeserkan sampel ke arah bawah, maka bayangan akan bergeser ke atas, begitupun sebaliknya. Dan ketika Anda menggeser preparat ke arah kiri, maka bayangan akan bergerak ke arah kanan, begitupun sebaliknya. Pada saat pengamatan, terlihat bayangan huruf A memiliki posisi yang terbalik dari posisi yang sebenarnya.
Ketika Anda akan memindahkan posisi lensa menjadi perbesaran yang lebih kuat, Anda tidak perlu memutar makrometer kembali. Cukup memutar revolvernya saja. Saat penggunaan lensa objektif dengan perbesaran 40 kali, jarak yang terbentuk antara lensa objektif dan sampel adalah sekitar 1 mm. Berikut adalah gambar hasil yang didapat. Pada perbesaran yang lebih kuat, bayangan yang akan Anda dapati hanyalah sebagian tinta pembentuk huruf A pada permukaan serat koran. Hal ini dikarenakan luas bidang pandang yang lebih sempit. Ketika Anda selesai menggunakan mikroskop, pastikan untuk mengembalikan perbesaran lensa objektif menjadi perbesaran lemah kembali, dan putar makrometer ke arah depan sampai habis. Lalu bersihkan preparat yang telah Anda amati. Dan yang terakhir, cabut kabel dari sumber listrik.